Nah, kalau kita lihat kan artinya berarti pengolahan itu berdampak juga ya Prof ya pada kondisi dari produk itu ya. Nah, kalau misalkan kalau tempe itu kan banyak dikonsumsi, tahu juga. Oncom saya yakin di Jawa Di Jawa Barat luar apalagi biasa ya. banyak dikonsumsi. Nah, kalau yang sari kedelai nih Prof. Jadi beberapa banyak yang biasanya kalau dijual itu kan bareng sama tahu kembang tahu ya. Oh, Nah, ya. sekarang apakah ada kayak semacam potensi kaitannya pengembangan produk-produk tadi menjadi kalau anak muda sekarang lebih kekinian gitu? Iya, iya. Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Perkenalkan, saya Khairul Anwar, pengurus DPP Pergizi Pangan Indonesia. Telah hadir bersama kita hari ini Prof. Hardinsyah MS. Mungkin teman-teman juga banyak mengenal beliau ya. Baik, sahabat sehat semua, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keunggulan kedelai dan produk olahnya. Cuman sebelum kita mulai, jangan lupa ya buat sahabat sehat semua untuk like, komen, subscribe, dan juga share ke sahabat sehat semua agar konten ini bisa lebih bermanfaat dan lebih ramai. Baik, Prof. Hardin, semoga sehat selalu, Prof. Amin, terima kasih. Terima kasih sudah hadir, Prof. Nah, kita tahu bersama bahwa kedelai ini jadi salah satu kacang yang bisa dikatakan populer ya, karena banyak dikonsumsi, terutama di Indonesia juga. Nah, kalau Dan sejarahnya juga. dan sejarahnya panjang ya, di benar. Indonesia ya. Kita tahu bersama bagaimana sejarah kedelai di kita. Nah, oleh karena itu di sini kira-kira nih Prof. Hardin ya, apa saja sih keunggulan kedelai, Prof? Sehingga kalau melihat dari sejarah itu dari dulu ada sampai sekarang itu kan artinya secara keunggulan itu banyak diakui gitu ya oleh masyarakat. Nah, gimana kira-kira nih Prof. Hardin keunggulan kedelai? Ya. Mungkin saya bisa kelompokkan karena saya orang gizi, jadi saya kelompokkan keunggulan dari sisi gizi, kemudian ada keunggulan dari sisi non gizi ya. Nah, kalau kita mulai dari keunggulan gizi, pertama kedelai sebagai bagian dari kacang-kacangan memang punya keunggulan tinggi proteinnya. Karena itu seringkali kita sebut juga sebagai sumber protein nabati karena dia dari nabati. Tapi dia punya keunikan juga, di samping sekitar 40% dari setiap 100 gramnya itu mengandung protein, dibanding kacang-kacang lain proteinnya lebih tinggi lagi ya. Di samping dia memang punya keunggulan protein, lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, dari sekian banyak kacang-kacangan yang kategorinya legume ya, polong-polongan, dia juga punya lemak ya, yang juga relatif tinggi. Ini menunjukkan kalau protein lemak tinggi berarti karbohidratnya rendah kan. Nah, itu beda dengan dibanding kacang hijau, misalnya lemaknya tidak setinggi misalnya lemak di kedelai. Nah, lemak kadang-kadang orang juga bertanya kan, apa lemak tuh nggak berbahaya? Nah, lemak, komposisi lemak di dalamnya banyak polyunsaturated ya, yang tidak jenuh gitu ya. Jadi hampir 60%, 2/3 itu minyak tidak jenuh, hanya 1/5 ada minyak jenuh. Dan hampir semua pangan nabati apalagi pangan hewani punya lemak jenuh, tapi rendah di dalamnya lemak jenuh. Dan diantara tadi lemak tadi ada lagi ya, mono yang dia tidak jenuh tunggal ya, monounsaturated yang orang selalu membanggakan minyak olive ya, minyak zaitun ya. Nah kan minyak zaitun kan monounsaturated atau asam lemak tidak jenuh tunggalnya tinggi ya, sampai 2/3-nya. Ini ada juga sekitar 20%-an di dalam kacang kedelai ya. Dan memang orang tidak di Indonesia umumnya tidak mengandalkan minyak kedelai, tapi kedelai ini sebagai pangan yang diolah, entah itu sebagai tempe, entah itu diolah menjadi tepung kedelai dibuat yang lain, entah itu sebagai tahu, entah itu sebagai sari delai. Ya, kalau kita mengkonsumsi produk turunnya itu pasti semuanya kita asup kan. Dan itu lebih bagus lagi ketika difermentasi kan. Berarti kalau dibilang itu manfaat gizinya itu unggul ya Prof ya, karena proteinnya tadi sampai 40% itu kan bisa dibilang tinggi ya.
lemaknya juga. Jadi teman-teman, lemak itu bukan sesuatu yang nggak boleh dikonsumsi ya, karena kita perlu juga, apalagi salah satu dari sumber nabati. Nah tadi punten Prof, kalau melihat dari penjelasan tadi ada manfaat gizi, keunggulan gizi, ada keunggulan non gizi. Kalau non gizinya apa, Prof? Ya, kalau kita tergantung kita cara mengkonsumsinya. Kalau ada serat juga di sana kan ya. Kecuali kalau berupa tahu, tentunya seratnya udah jadi ampas tahu. Karena itu bagus juga kalau dimakan yang dari ampas tahu difermentasi, itu apa namanya? Gembus. Kalau di Jawa Barat. Oh, ini oncom. Oncom. Nah, kalau ingin mencari di mana banyak serat, ya makan dari oncom. situ, ya. Dan juga berbagai mineral banyak di sana. Tiap hari banyak yang jual di Bogor. Karena ketika sisa membuat tahu kan, ada ampas. Jadi di tahu udah sedikit serat. Jadi sebenarnya serat itu tinggi di kedelai. Jadi ketika produknya tergantung kita makannya. Di tempe, dia apalagi kalau tadi kulitnya masih dimasukin ke tempe. Kan ada tempe yang kulitnya dipisah. Setelah dipisah dimasukin lagi kan. Ada juga yang memang tukang tempenya tidak memasukkan kembali. Jadi kalau dimasukkan kembali kulitnya, seratnya jadi tinggi. Jadi potensi seratnya tinggi, ada tergantung cara mengolahnya. Kemudian dari sisi non gizi kita mengenal ada isoflavon ya. Jadi isoflavon ini salah satu 3 yang utama yang ada di kedelai itu yang disebut dexin, kemudian genistin. Yang 2 inilah yang populer ya, genistin sama dexin ini paling tinggi itu di kedelai dibanding pangan lainnya. Yang dia punya sering dikatakan istilahnya estrogen mimikri ya. Jadi ya pitoestrogen, dia berperan seakan-akan seperti estrogen. Jadi bagus sekali buat terutama perempuan ya. Dan juga pada nanti kita bicarakan tentang manfaatnya ya. Jadi itu lagi-lagi keunikannya tadi tinggi ya, isoflavon khususnya tadi dexin dan genistin. Yang sulit kita temukan di pangan lainnya, meskipun ada, nggak sebanyak di dalam kedelai. Kemudian kalau kita lihat sekarang era PBB kan mempropos food system ya, sistem pembangunan pangan. Salah satunya bagaimana kita mendorong semakin banyak pangan-pangan yang pro terhadap lingkungan ya, less emisi. Nah, umumnya pangan nabati kan less emisi dan termasuk kacang-kacangan kedelai juga pro terhadap lingkungan dalam arti pro green gitu ya. Tidak sebanyak emisi yang dihasilkan ketika itu menghasilkan pangan hewani tertentu misalnya. Jadi bisa dikatakan ini keunggulan gizinya banyak, non gizinya juga banyak. Sama gitu keunggulan ya. Ini ya, banyak sekali produk kuliner turunan kedelai ya. Nah ini saya mau nanya sekalian Prof ya. Kalau kita melihat nih dari sejarahnya panjang ya. Kalau kita ada di sini kan sekarang mungkin yang populer ya banyak. Ini ya paling sering dikonsumsi ada tempe, tahu, oncom gitu. Sari kedelai itu banyak sekali dikonsumsi. Nah kalau kita melihat dari prosesnya, ini kan sebenarnya berbeda ya Prof ya. Dari tempe sendiri itu kita bilangnya ada fermented food gitu ya, makanan fermentasi. Tahu, sari kedelai ada prosesnya sendiri. Oncom juga ada. Ya, di Jepang lain lagi kan. Nah, ada natto gitu. Nah, kira-kira gimana keunggulan dari produk-produk tersebut ya? Karena kan kalau kita lihat bahannya itu punya keunggulan yang tinggi. Apakah ketika dia menjadi produk itu juga sama tingginya atau mungkin punya manfaat benefit lain? Gitu? Lagi-lagi bisa kita kelompokkan lagi karena seorang gizi antara keunggulan gizi non gizi ya. Kita ambil tempe misalnya ya. Dari sisi gizi, karena dia difermentasi, maka ketersediaan biologis, bioavailability dari beragam zat gizi ya, termasuk mineral, proteinnya semakin baik ya, mudah digunakan oleh tubuh sederhananya. Nah, satu lagi yang tadinya nggak ada zat gizi jadi ada karena proses fermentasi tadi ya. Misalnya vitamin B12 kan. Karena itu orang-orang vegan yang berisiko defisiensi B12 biasanya dengan makan makanan yang fermentasi, khususnya lagi tempe yang sudah terbukti, itu akan memudahkannya pemenuhan kebutuhan B12 yang selama ini kan adanya di hewani ya, di susu, daging, ikan. Luar biasa tempe ya. Ya, itu kalau kita lihat tempe. Kemudian dia juga lembut kan, buat lansia. Masa makan
ada orang lansia barangkali giginya udah terkendala, nggak bisa kelihatan giginya rapi tapi mau memencet yang keras tuh nggak bisa. Masa makan edamame atau makan kedelai goreng gitu kan? Enggak. Jadi tempe lembut ya, tahu juga lembut gitu. Ya, jadi dan masaknya tidak harus dengan digoreng juga kan? Ada di bacem, kuliner kita macam sekali ya. Irul pasti tahu, ketua Yayasan Makanan Minum Indonesia ya. Yang ada yang dipepes dan sebagainya. Jadi manfaat keunggulan non gizinya banyak sekali. Tahu memang tergantung orangnya. Ada orang yang suka cita rasa tempe, ada orang suka cita rasa tahu. Kalau di tahu tentu proteinnya lebih tinggi lagi ya. Tapi tadi yang sifatnya vitamin D, kemudian serat, nggak seperti di tempe, dan B12 juga nggak akan dapat di sana gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan artinya berarti pengolahan itu berdampak juga ya Prof ya pada kondisi dari produk itu ya. Nah, kalau misalkan kalau tempe itu kan banyak dikonsumsi, tahu juga. Oncom saya yakin di Jawa Barat apalagi ya. Banyak dikonsumsi. Nah, kalau yang sari kedelai nih Prof. Jadi beberapa banyak yang biasanya kalau dijual itu bareng sama tahu, kembang tahu ya. Nah, sekarang apakah ada kayak semacam potensi kaitannya pengembangan produk-produk tadi menjadi kalau anak muda sekarang lebih kekinian gitu? Ya, pertama memang lagi-lagi tergantung cara pengolahan, mengurangi bau langu itu yang pertama kan. Karena kalau hati-hati menggunakan, ada yang menggunakan panas, ada dengan menambahkan jahe, macam-macam ya. Teknologi semakin berkembang, banyak cara sekarang, dan ketika pameran yang lalu di IPB International Convention Center kita melihat ada pengusaha yang bisa membuat nggak ada sama sekali langunya, bisa hilang gitu kan. Artinya itu fungsi dari teknologi ya, pasti bisa. Dan juga bukan konvensional lagi makan hanya sari delai murni gitu kan ya, bisa ditambahkan apa, bahkan bisa dikentalkan, bisa diencerkan, bisa diberi warna, bisa ditambah buah ya, dengan stroberi, jeruk dan sebagainya ya, coklat dan lain sebagainya. Jadilah gitu ya. Jadi gitu ya. Bahkan menurut saya nggak tahu ya, belum pernah saya dengar ada yogurt dari sari delai ya, udah belum ya? Belum, saya juga. Mungkin bisa dicoba. Mungkin bisa dicoba juga ya. Artinya juga dia bisa bermanfaat untuk bakteri bagus ya, cikal bakal probiotik gitu. Baik, terima kasih Prof Hardin. Jadi artinya begini Prof, kalau boleh sedikit disimpulkan ya. Jadi kedelai ini secara bentuk itu di sekitar kita banyak bentuknya ya Prof. Mulai dari bentuk dia kacang gitu ya, aslinya diolah ya, entah itu direbus dalam masih kulit ya. Masih kecil, waktu saya masih kecil ya di Pekanbaru tuh secara tradisionalnya direbus doang. Ya. Dan bahkan ada tangkai-tangkainya. Jadi memang dulu masih ada kedelai. Sekarang masih sih biasanya. Masih ada ya. Tapi biasanya dia bareng sama jagung dan lain-lain. Iya betul. Memang dan itu juga cara bijak ya. Ada karbo ditambah di jagung ya. Ada vitamin A di jagung kuningnya. Jadi apa ya bahasanya? Keunggulan itu memang udah banyak diterapkan di masyarakat ya Prof, secara gizi, non gizi, dan ternyata kalau apa yang sudah dilaksanakan itu applicable dengan rekomendasi yang sekarang. Iya, sustainable diet ya. Jadi turut mendukung penerapan sustainable diet dengan itu ya. Dan luar biasanya potensi pengembangannya juga sangat besar gitu ya, sehingga buat sahabat sehat semua, ibaratnya kalau yang tertarik sama kedelai itu bukan hanya di titik sekarang aja, kalau kita konversi menjadi yang kekinian itu juga bahkan jadi bisa. Potensi bisnis ya, nutripreneurship ya, buat teman-teman gizi, teman-teman pangan, foodpreneurship juga bisa dikembangkan berbasis kedelai. Saya pernah lihat di Singapura ya, ada satu outlet, dia udah punya berapa outlet, hanya basisnya kedelai dibuat macam-macam ya, sari delai dan macam-macam tadi dengan ya kekinian begitu. Dan mereka sudah menerapkan itu. Tinggal kita nanti mengembangkan kembali. Padahal Singapura nggak punya produksi kedelai ya, tapi dia bisa mengembangkan bisnis, bahkan dia buka cabang di beberapa negara. Artinya kan itu uang dari luar juga bisa mengalir ke dia karena dia membuat. Jadi sama dengan sekarang saya dengar sudah mengekspor tempe kan ya. Iya betul. Meskipun kedelainya misalnya dari Amerika, kemudian tempe diekspor lagi ke Amerika, itu kan nilai tambah devisa kan ya. Betul. Bahkan juga diekspor ke Jepang, diekspor ke Middle East ya, dengan ke Timur Tengah.
Jadi menurut saya tidak rugi kan akhirnya ya. Karena dengan beli misalnya hanya berapa ribu rupiah bahan baku dijual jadi ratusan ribu rupiah dalam gram yang sama. Luar biasa. Ya sahabat sehat semua, ini sebenarnya kalau dibahas akan panjang sekali ya teman-teman. Jadi mungkin izin sedikit menyimpulkan lagi ya Prof ya. Jadi banyak keunggulan yang ada di kedelai, dari gizi, non gizi, termasuk dari produknya. Oleh karena itu kita semua bisa melihat kembali buat teman-teman yang penggemar gitu ya. Kita sebenarnya penggemar kalau di Indonesia Prof, karena konsumsi tahu tempe luar biasa tinggi ya. Tapi artinya di luar itu bisa dikembangkan kembali. Baik, mungkin seperti itu Prof Hardin untuk sesi ini. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Jadi secara konten ini sangat bisa dikatakan apa ya? Pas banget dengan kondisi sekarang di mana kita perlu makanan-makanan bergizi di kondisi sekarang Prof. Apalagi sekarang di Jabodetabek banyak isu polusi ya Prof. Itu juga salah satu sumber zat aktif, zat gizi yang cocok juga. Baik, sahabat sehat semua, mungkin ini sesi saat ini udah kita cukupkan dulu. Terima kasih sebelumnya Prof Hardin. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sahabat sehat semua, sampai jumpa di video Lini Podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.